Kalau kita bicara nyun sewu nama kontraktor, pengusaha dan lain-lain, itu kan konotasinya kan mewah dan megah. Ya. Untuk mempertahankan kemewahan dan kemegahan itu, banyak teman-teman juga dia ambil jalur sementing kerjakan dulu, eksistensi itu penting, resiko pikir belakang, akhirnya jebol biar. Ya. Proyek pokoknya nilai 10M atau 20M. Dengan dia hanya begitu. Nanti jangan-jangan begitu terima uang muka terus kabur gitu. Karena itu banyak terjadi seperti itu. Artinya sekarang itu yang pemberi kerja dan yang menerima kerja juga sama-sama harus hati-hati. Sama-sama. Si pemberi kerja dan penerima kerja harus hati-hati. Berarti kan ada nyun sewu sesuatu yang mungkin harus dipelajari. Itu kan mudah teorinya. Tapi untuk istiqomah itu kan sesuatu yang nyun sewu nggak gampang, Pak. Nyun sewu gitu. Tidak semua orang itu mampu untuk istiqomah. Nah, memulai itu iya oke, memulai. Tapi untuk mengistiqomahkannya itu kan sulit. Ya, itu, apa yang jenengan rasakan? Kenikmatan apa yang jenengan rasakan sampai Anda bisa istiqomah? Sebenarnya gini, itu kan semuanya kan harus dilatih. Semuanya harus dilatih, harus ya dilatih. Awalnya memang berat, apalagi yang namanya istiqomah itu benar-benar berat. Karena kita harus rutin. Bisa nggak bisa harus. Itu memang mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun akan terasa berat. Setelah itu kalau sudah kita warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngobrol santai, pokok ini tentang pengalaman, bukan untuk menggurui atau kita punya maksud tertentu untuk cerita sing ora penting. Insya Allah ambil sisi positifnya karena ini penting. Penting untuk diri saya sendiri dan insya Allah penting juga untuk teman-teman. Temanya kisah pengusaha. Pengusaha pada umumnya mereka yang sudah berusaha maksimal, ponang-ponang, keparak-parak, neng kok ya ora dadi-dadi usahane. Tetapi bahasanya juga dia tetap pengusaha, walaupun belum jadi. Ada juga pengusaha yang dia sudah mapan di posisinya, di singgasananya. Tetapi dia juga belum mau dikatakan sukses dalam usahanya. Saya masih pengusaha atau berusaha untuk menggapai tujuan dari niatan dia berusaha. Kata sukses dalam usaha sulit untuk ditafsirkan. Kesuksesan seseorang kebanyakan nggak sama. Ada yang sukses itu dinilai dari harta atau bondo. Juga banyak teman yang meminta tolong lihat jangan dari sisi hartanya, tapi dari sisi kemanfaatannya sendiri. Nah ini saya tertarik. Malam ini WMTV Kreator bersama Bapak Anton menyampaikan kabar tentang sisi lain dari pengusaha. Sukses yang nggak mau dikatakan sukses, mapan yang tidak mau disebut beliau adalah seorang yang mapan. Sebagai diskusi ini kayak apa, kita segerakan untuk ngobrol dengan beliau, Bapak Anton, dalam kisah pengusaha. Pak Anton, nyun sewu ini, sebelum saya ngulik-ngulik tentang Pak Anton, monggo diperkenalkan dulu pada teman-teman, kisah pengusaha. Pak Anton itu siapa? Maksudnya siapa itu nama lengkapnya, kegiatannya gitu Pak, monggo silakan Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa WMTV Kreator. Saya Anton Dwi Nugroho, tinggal saya di Purworejo. Saya sebenarnya kalau dikatakan pengusaha sukses ya enggak, baru belajar jadi pengusaha. Kebetulan saya punya sedikit usaha kuliner di Purworejo, di alun-alun Purworejo, di Ayam Crispy Purworejo. Ini kenal Mas Ari, kita diajak ngobrol-ngobrol lah. Nanti intinya suka dan dukanya, mungkin banyak sukanya Mas Ari. Kalau kuliner banyak sukanya, banyak makannya, iya. Banyak nyicip-nyicip. Orang pada tertarik. Kalau dicari dukanya nanti nggak pada tertarik ya, biar pada tertarik ikut usaha kuliner. Kita jangan bicara atau menyampaikan kabar duka-duka lah Pak. Kita kabarkan tentang kabar bahagia mawon lah. Betul. Usaha kuliner di Ayam Crispy di Kabupaten Purworejo. Nek orang ngerti di Ayam Crispy yang ada di Kabupaten Purworejo, maka nyun sewu tolong buka dompet dilihat KTP Anda mana. Wong Purworejo kok orang ngerti di Ayam Crispy berarti kurang gaul. Iya. Belum pernah jajan enak. Belum pernah jajan enak.
Dimulai dari kisah apa itu Pak Jenengan tiba-tiba membuka usaha ayam crispy? Notabene nyun sewu, yang saya tahu jenengan itu adalah seorang yang super sibuk. Saya sering menghubungi beliau, Pak Anton posisi di mana? Lagi di Garut. Pak Anton lagi di mana? Ini lagi di Klaten, di Solo. Pak Anton di mana? Di Medan. Itu sisi lain yang saya sampaikan, ini bocoran karena beliau nggak mau menyampaikan. Mau ceritanya pakai ayam crispy, oke kita ikuti. Ayam crispy Kabupaten Purworejo, beliau ownernya. Dimulai dari kisah apa itu Pak? Pak Anton ki kober-koberi ngopeni buka usaha ayam crispy. Jadi gini, saya itu berawal karir itu dulu pernah jadi pegawai bank lah, pegawai bank di perusahaan swasta, pernah di Klaten, pernah di Jawa Tengah, pernah di Jawa Barat, terakhir saya di Jakarta, di beberapa perusahaan, nggak hanya satu perusahaan. Bank umum nasional lah, tapi swasta. Saya memutuskan resign tahun 2017. Saya resign, terus akhirnya saya tertarik untuk meneruskan bisnis saya di kontraktor, sudah jalan, jadi saya bank juga kontraktor, akhirnya saya bisa fokus di kontraktor. Terus di tahun-tahun 2018-19 itu saya tertarik untuk nambah bisnis lah, itu bikin warung kuliner. Singkat cerita, saya ketemu sama orang Jogja yang ini kan franchise ya, ayam crispy. Saya buka kebetulan alhamdulillah dapat lokasi yang sangat strategis di utara Masjid Agung Purworejo, jadi sebelah utaranya sebelum Alfamart itu. Alun-alun ya Pak? Iya, yang alun-alun sebelah barat berarti. Barat. Ya, itu di situ ayam crispy. Benar-benar saya mulai dari awal itu, yang saya awalnya nggak tahu apa itu kuliner, gimana caranya saya harus ngolah ayam mentah jadi ayam mateng, harus digoreng dan lain sebagainya. Saya benar-benar buta, tapi alhamdulillah dari saya belajar akhirnya saya bisa sendiri. Jadi saya nyuci ayam sendiri awalnya Mas Hari. Benar-benar saya pengen merasakan gimana caranya itu benar-benar punya usaha kuliner, tidak hanya nyuruh, tapi saya bisa menjalankan sendiri lah awal-awalnya. Ini harus saya potong. Ini serius Pak? Betul, serius. Jenengan Pak Anton itu ngolah ayam mentah. Iya, ayam mentah. Bau amis itu. Iya, saya cuci sendiri satu-satu, saya marinasi, masukkan freezer. Itu dalam rangka apa Pak? Dalam rangka emang kepingin mencoba atau menggeluti, pengen paham tentang ayam, karena sedang membuka usaha di ayam crispy, atau jenengan itu nyun sewu kepingin ngerasake sing orang lain mungkin nyun sewu rasanya rekoso itu seperti apa, atau dalam rangka jenengan sedang melakukan riset? Ya, saya kepingin bisa biar nanti kalau anak-anak saya, maksudnya teman-teman yang kerja, karyawan saya itu salah atau nggak bisa, saya bisa ngajarin. Artinya saya menunjukkan ke teman-teman karyawan saya itu, ya saya juga ikut kerja awal-awalnya. Jadi benar-benar saya bisa nyontohin ke mereka. Oh, ini kurang bagaimana, ini harus bagaimana, karena ya saya sudah memutuskan untuk terjun di kuliner, ya saya harus bisa. Walaupun setelah jalan 1 bulan, 2 bulan, sampai 3 bulan sudah saya lepas. Sekarang pun saya lepas, tinggal saya mantau aja, gitu Mas Hari. Karena kegiatan nggak cuma di ayam crispy saja. Ya, karena kegiatannya tidak hanya di ayam crispy. Saya tertarik dengan Pak Anton tadi menyampaikan buka usaha ini dari nol ya Pak, ayam crispy. Ya. Dan jenengan tadi menyampaikan juga untuk pengolahan ayam jenengan terjun sendiri. Ya. Saya percaya, tidak percaya, harus percaya, karena yang menyampaikan langsung harus beliau. Percaya, dan itu nyatanya begitu memang. Notabene begini sahabat, beliau orang yang nyun sewu nggih, sibuk luar biasa. Saya tuh berkali-kali telepon dengan beliau, itu jarang banget beliau ada di Kabupaten Purworejo dalam rangka proyek A, proyek B, proyek D. Oke, orang sibuk banget. Dan tiba-tiba beliau menyampaikan membuka usaha barunya ayam crispy itu, beliau terjun langsung. Kan sesuatu yang sulit untuk saya sampaikan secara jelas dan saya harus percaya. Tetapi akhirnya saya harus percaya. Karena dalam usaha mungkin kalau kita hanya mengandalkan tenaga atau mencoba untuk pasrah dengan seseorang, sedangkan kita sendiri tidak menguasai bidang usaha tersebut, maka
kesulitan yang terbesar adalah untuk meneruskan atau mempertahankan usaha ya Pak. Betul sekali. Tentang rasa, kita bicara nyun sewu, kita makanan, kita bicara diskusi tentang bisnis kuliner, itu kan kita bicara rasa Pak. Iya betul. Apa yang jenengan pelajari di bisnis ini tentang rasa? Kebetulan kalau bumbu-bumbu kan kita sudah sedikit profesional, artinya kita sudah pakai timbangan, Mas Ari. Jadi bukan hanya perasaan kalau mungkin pakai garam apa hanya seberapa enggak. Jadi benar-benar semuanya dipakai ukuran, pakai timbangan digital itu. Jadi siapapun nanti yang mengolah, rasanya insya Allah akan sama. Itu. Jadi kenapa saya mengambil keputusan untuk terjun langsung, istilahnya gini, menggeluti secara langsung. Prinsip saya harus bisa dulu. Karena apa? Yang namanya usaha kuliner itu keluar masuk karyawan itu pasti tinggi, pasti itu. Karena usaha yang kayak saya ini chicken itu kan nggak mungkin saya mempekerjakan orang-orang yang sudah tua, artinya yang di atas 40, nggak mungkin. Artinya orang-orang muda itu kan gampang bosen. Mesti dia akan mencari pengalaman, kedua mencari gaji yang lebih tinggi dan sebagainya lah. Itu untuk mengantisipasi hal tersebut, kita bicara bisnis ini kan kadang tenaga kerja atau tenaga ahli itu kan menjadi PR penting tuh Pak. Gimana ngamutan kita bicara bisnis ini, kita bicara passion dan kita bicara apa ya style nggih. Iya. Kita dodolan ayam crispy sing nunggone kok mbah-mbah nyun sewu ngapunten ini ya. Iya. Yang sudah tidak muda itu kan kurang menarik. Sedangkan kalau kita mendidik karyawan dari nol sampai dia mahir itu kan butuh waktu. Pas dia mapan, dia mampu, resign terjadi. Makanya saya menerapkan itu, satu, ownernya harus bisa dulu. Artinya kalau sampai saya kehilangan karyawan semuanya, itu saya nggak khawatir karena saya sendiri bisa ngajari mereka atau itu. Terus saya ada 7 sampai 8 karyawan itu 8-8-nya saya didik untuk di semua posisi bisa. Dan saya punya pemikiran nggak mungkin resign itu kayak orang demo terus semuanya resign bareng itu nggak mungkin. Pasti 1, 2. Artinya dari 8 hilang 2 masih 6. 6 itu masih bisa ngajari yang 2 baru. Begitu terusnya. Jadi perputarannya itu pasti akan tinggal orang yang bisa ngajari junior-juniornya. Itu yang saya pegang begitu. Jadi sudah beberapa kali ganti karyawan dan yang masih eksis dari awal juga masih ada. Alhamdulillah 2 orang yang eksis dari awal berdiri sampai sekarang ada, tapi dari 10 awalnya terus kita kena hantaman corona itu. Iya. Hantaman corona yang kanan kiri saya sudah habis semuanya, sudah tutup. Alhamdulillah saya masih bisa bertahan karena corona. Iya, alhamdulillah. Gimana yang lainnya enggak kelenger. Jalan di alun itu ditutup, enggak boleh ada yang lewat. Iya. Makanya alhamdulillah saya masih bisa bertahan, alhamdulillah. Artinya ya masih bisa untuk gaji karyawan, alhamdulillah masih ada sisa. Masih bisa untuk mempertahankan tenaga kerja ya Pak. Betul sekali. Itu. Saya mencoba menangkap yang jenengan sampaikan. Kita bisnis apapun itu nih, tapi kita mencoba untuk fokus ke tema diskusi tentang kuliner. Prinsip dasar dari bisnis kuliner, si owner harus menguasai. Iya. Minimal ya nggak seahli tapi bisa nih Pak. Iya. Istilahnya gini, kita nggak harus semuanya bisa, tapi bisa nyalahke, bisa mengarahkan, itu aja intinya. Bisa nyalahke, bisa maido lah bahasa Jawanya, bisa maido, bisa menerke, itu aja intinya. Karena dalam kesuksesan itu kalau kita tergantung dengan tenaga kerja atau dengan tenaga ahli, maka ya nyun sewu. Ya. Maka kesuksesan itu sebenarnya ya bukan punya kita, betul. Punya si tenaga ahli. Karena tanpa dia kita nggak bisa jalan. Iya. Prinsip dasar dari usaha apapun itu, kita bicara tentang kuliner, owner harus menguasai. Harus menguasai, betul. Jika terjadi sesuatu yang ngapunten resign itu hal yang biasa. Ya. Kita ya mampu karena tanpa mereka kita masih bisa pegang, bisa pegang kendali maksudnya. Dan dengan berjalannya waktu kita masih bisa mencari juga tenaga kerja dan kita didik dia untuk lebih profesional. Betul. Dan insya Allah intinya regenerasi nggak Pak berarti? Iya, regenerasi. Mempersiapkan regenerasi ya? Regenerasi terus. Jadi tahun itu bisa ganti berapa kali terus, itu nggak masalah. Jadi saya sampaikan ke kawan-kawan baru saya, kamu silakan di sini
untuk menimba ilmu. Setelah kamu pinter, kamu mau usaha sendiri silahkan, mau keluar untuk mencari gaji yang lebih tinggi silahkan. Karena saya terus terang, kalau saya di sini di Purworejo dengan omset sekian, saya gaji kamu besar yang mungkin cita-cita kamu harus gaji di atas sekian itu jelas nggak mampu. Saya terus terang aja, jadi kalau teman-teman mau mencari yang lebih banyak gajinya ya monggo. Yang penting di sini fasilitas ya menurut saya untuk di level Purworejo sih sudah bagus. Sudah bagus menurut saya. Kita bicara tentang bisnis yang ada di Kabupaten Purworejo, kuliner salah satunya. Yeah. Saya mulai mencoba untuk mengajak Pak Anton membagi pengalamannya tentang bisnis yang di luar Purworejo. Pak Anton tadi menyampaikan di awal, dimulai dari Pak Anton bekerja di Bank Nasional, BUMN gitu. Bukan, non BUMN, Bank swasta nasional. Dan Pak Anton juga di dalam pekerjaannya tersebut masih bisa nyambi dengan pekerjaan lain di luar, proyek-proyek. Berarti di sini saya menyampaikan kabar juga jika Pak Anton dulu ya sudah menjadi kontraktor. Kontraktor, maksudnya kontraktor itu dimulai. Nah kita bicara tentang kontraktor kan konotasinya ya Pak besar, wah megah. Pekerjaannya yang tiada henti, omset dan asetnya itu miliaran. Apakah dimulai dari itu Pak? Ya, saya itu 2012 mulai di kontraktor. Saya pada waktu itu masih di bank di Kebumen pada saat itu. Saya masih kerja di 2011 saya di Kebumen, tapi sudah masa mau pindah ke Cilacap pada saat itu, sudah transisi pindah kota juga pindah bank pada saat itu. Jadi saya masuk bank yang baru itu di Cilacap sambil saya dapat proyek pada saat itu di Purwodadi Grobogan. Dari Cilacap, Pak Anton bekerja di bank yang ada di Kabupaten Cilacap, dan Pak Anton ada proyek di Purwodadi Grobogan. Dari sisi kidul ke sisi utara. Iya. Jadi saya mungkin ngelihatnya nengok proyek itu paling hari Sabtu Minggu Jumat lah, Jumat udah langsung ke sana lihat. Artinya ya semuanya tidak saya kerjakan sendiri. Jadi saya punya tim gitu Mas Ari. Jadi punya tim yang saya percaya di sana, yang ngawasi lah, menjalankan proyek itu. Itu di awal tahun itu 2000. Proyek yang diawasi oleh beberapa tim yang Pak Anton kendalikan tim tersebut dari jarak jauh caranya. Kesulitannya kita dalam usaha mengendalikan tim yang notabene kita tidak bisa 24 jam setiap hari kita ada di lokasi proyek. Kesulitannya apa Pak? Ya sebenarnya kalau kesulitan secara komunikasi kan sudah enggak. Pada zaman itu kan juga sudah ada HP, sudah komunikasi sudah lancar lah. Mungkin yang zaman dulu belum familiar Zoom lah, dulu belum ada Zoom. Cuma HP kan sudah lancar, cuma video call belum ada zaman pada tahun-tahun itu. Sahabat kisah pengusaha ini yang saya tidak berani lepas dari perjanjian. Kita sebelum ini live, kita ada perjanjian yang nggak tertulis. Mas rasa ngomong tentang proyek-proyekku, ngomong tentang kuliner wae sing ayam crispy wae. Nah kita tetap ke sana. Makanya di sini saya tidak mau menanyakan tentang proyek apa, kegiatan apa yang dikerjakan, enggak kita enggak ke sana. Intinya beliau adalah kontraktor dan sewu yang kegiatannya itu ya pokoknya sibuk banget, bisa jenengan sendiri atau jenengan sendiri bisa kan membayangkan kegiatan beliau yang sebegitu luar biasanya. Yang ingin saya tanyakan untuk berbagi pengalaman kepada teman-teman kisah pengusaha. Dalam kita usaha Pak, sebut saja kontraktor, karena kan itu bidang jenengan. Memahami partner bisnis itu kan semua orang olah gampang, sementing ono duit, ono pekerjaan itu ya sudah masuk dalam circle aman. Tetapi nyatanya juga banyak teman-teman dan kita tidak menyebut nama karena saya sendiri pun nggak tahu. Dia menjadi seorang kontraktor atau pengusaha yang luar biasa. Di hari Senin Pak, di hari Selasa hilang.
Apa yang terjadi, Pak? Maksudnya banyak di lapangan orang-orang yang pura-pura kaya, pura-pura bisa, pura-pura mampu, hanya untuk dia bisa masuk ke dalam circle dan dia untuk mendapatkan pengakuan identitas seorang kaya. Apa kalau menurut jenengan yang terjadi seperti itu? Ya, itu real di kehidupan nyata banyak seperti itu. Ya, ya sebenarnya kurang baik, cuman wajar dilakukan. Karena gini ya, orang lihat itu kalau kita uangnya ini, kita nyari pekerjaan, proyek dengan nilainya yang besar. Kalau kita ketemu orang dan orang itu belum kenal kita siapa, kita ketemu orang dengan kondisi apa adanya, kita jujur-jujuran istilahnya, nggak bawa mbak pakai apa-apa, punya kita hanya motor dan jepit, ya orang akan melihat ini benar-benar qualified apa enggak. Yang dikasih project pokoknya nilai 10M atau 20M, dengan dia hanya begitu, nanti jangan-jangan begitu terima uang muka terus kabur gitu. Karena itu banyak terjadi seperti itu. Artinya sekarang itu yang pemberi kerja dan yang menerima kerja juga sama-sama harus hati-hati. Sama-sama. Si pemberi kerja dan penerima kerja harus hati-hati. Berarti kan ada yang jauh sesuatu yang mungkin harus dipelajari dan kita sepakat untuk berbagi pengalaman pada teman-teman kisah pengusaha. Terlalu riskan kalau kita bicara uang besar, sebut saja 1M atau 2M lah. Iya. Itu terlalu riskan banget yang namanya keliru berhitung. Berhitung angka, berhitung tentang spesifik bangunan atau apapun itu, dan berhitung tentang siapa partner kita. Karena Nyun pada prinsip dasarnya, bukan prinsip dasar, saya ralat gitu. Banyak seseorang itu yang ingin mendapatkan pekerjaan, dia masuk dalam circle. Ya ngapun Nyun Sewu, dari mobilnya nyewa, baju sepatunya minjem, modal belum tentu ada, hanya dia punya kepercayaan. Ini enggak, apakah ini masuk dalam Nyun Sewu kerawanan, Pak? Kerawanan dalam berbisnis. Dan seandainya itu masuk dalam kerawanan berbisnis, siasat apa yang harus dilakukan? Risiko lah, risiko dalam berbisnis kita memilih rekanan ya. Itu memang harus cross check-nya harus benar-benar teliti. Ya bisa, caranya kan bisa lewat temen, dia tahu kita dari mana. Dia ditanya dapat info dari kita dari siapa, kan bisa dicek itulah. Artinya mungkin namanya kontraktor itu nggak bisa ujuk-ujuk langsung sukses, kan enggak. Dia pasti akan mengalami proses titik nadir rendah, tengah-tengah, turun, bangkit lagi gitu. Nah, ini jadi bisa kita cek. Kalau dari kita cross check dari 10 orang semuanya ngomong jelek, ya berarti kan jelek. Ada dari 10 ada yang 9 bagus, 1 jelek, ya berarti kan 9 itu bagus. Karena yang masih bisa diperbaiki itu kalau orangnya itu sudah dasarnya bagus, kalau nggak punya uang kan nggak masalah, artinya bisa diperbaiki. Tapi kalau karakternya dia udah jelek, nih karakternya elek, itu mau punya uang mau enggak akan sama aja. Niatnya Melayu ya Melayu, intinya gitulah. Itu harus ada. Apalagi sekarang kan pengecekan kan bisa banyak lah cara-cara untuk mengecek begitu kan. Orang sudah sekarang akses untuk BI checking itu kan sudah bisa, semua orang bisa akses aplikasi. Itu kan juga salah satu untuk ngecek karakter itu, BI checking. Terus sekarang ada get kontak apa-apa itu kan, itu kelihatan di situ. Kalau orang di get kontak itu nama-namanya dia yang ngasih nama apa kan kelihatan. Artinya sekarang media sosial yang perkembangannya sudah sangat luar biasa. Seharusnya kita untuk bisa ketipu orang lain itu lebih minim harusnya. Seharusnya. Tapi kenyataannya, jika ini Pak yang belum mudah, tetapi kan nggak semua orang itu mampu. Iya. Menahan rasa atau keinginan yang sekiranya caranya gini, aku nggak yakin, tapi karena gengsi ini saya seorang kontraktor yang harus mendapatkan pekerjaan dan selalu eksis di dunia circle saya, maka kadang-kadang si saya sendiri itu mengesampingkan tentang metode dasar jika tadi. Jadi ngapunten dengan cross check dan lain-lain itu dikesampingkan. Sementing atau eksis
demi eksistensi, wis kerjakan dulu, resiko pikir belakang. Iya, ya itu yang repot. Seperti nanti kita menggali lubang kubur sendiri. Ya seperti itulah. Apa namanya? Kita dapat pekerjaan dengan nggak melihat harga. Orang menerima pekerjaan dengan berpikiran, wah yang penting dijalankan. Hitung-hitungan logika itu jelas rugi, tapi dia berpikirnya, wah ini bisa dicolong, dikorek. Ya ini repot. Keuntungan dengan cara yang nggak benar, tapi untuk patokan margin itu kan bahaya. Harusnya kan nggak begitu. Jadi mikirnya ini kalau dikerjakan secara spek, secara benar itu untung lah, ini baru kita kerjakan. Jangan, wah ini kita kerjakan, nanti gampang, ini bisa dikondisikan dan lain sebagainya. Dunia proyek kan begitu, Mas Hari. Artinya hal-hal seperti itu yang intinya itu aja lah. Hati-hatinya di situ aja. Harga ya harus diterima dengan harga yang normal. Normal untung. Jangan untungnya karena nggak bener lah, itu salah. Menjaga kok nggak bener lah, aja nggak benernya bisa. Kalau enggak kan malah kegulung. Satu, kegulung kita rugi. Yang kedua bisa ketangkap BPK dan lain sebagainya, kan gitu. Risikonya kan double-double. Kalau kita bicara dengan nama kontraktor, pengusaha dan lain-lain, itu kan konotasinya kan mewah dan megah. Ya. Untuk mempertahankan kemewahan dan kemegahan itu, banyak teman-teman juga dia ambil jalur sementing kerjakan dulu, eksistensi itu penting, resiko pikir belakang, akhirnya jebol biar. Ya, itu banyak yang begitu. Tapi ya bagi teman-teman yang baru belajar jadi kontraktor, yang ya intinya harus hati-hati aja lah. Yang penting benar-benar dihitung, jangan asal dapat pekerjaan. Intinya gitu aja. Misalnya. Kalau kita bicara tentang gaya hidup, ya itu kan passion, Pak. Ya. Bagian dari cara kita untuk menyampaikan pesan kepada partner-partner yang ada di luar sana. Kalau kita tuh seorang yang cukup bisa untuk dipercaya, mobil kuanyar, ya. Kita anggur Rolex, kita main-main, supaya orang itu lebih percaya dengan kita. Itu kan dibenarkan. Ya dibenarkan sih. Yang tidak dibenarkan seperti apa? Ya sebenarnya itu kan hanya tujuannya hanya mitra kita ngelihat kita, oh ini qualified secara penampilan oke lah. Tapi kan nggak mungkin mitra kita kan akan nanya kamu punya uang berapa kan? Nggak mungkin. Artinya kan saru lah itu. Hanya ngelihat itu aja. Artinya nggak masalah, itu sebagai satu strategi sih menurut saya sih. Sah-sah saja, wajar-wajar, nggak ada masalah kalau itu. Ya nggak benar tuh jika dia mengganti nama. Nah, namanya David, ya dibilang nama Alexander dari Australia. Ya, yang salah seperti itu. Yang ngomong dia rumahnya harusnya Purworejo, dia ngomongnya Jogja. Itu yang nggak benar. Tapi kalau masalah penampilan sih sah-sah saja. Itu memang haruslah orang, karena itu salah satu strategi juga. Strategi dalam bisnis itu diperbolehkan, tidak haram hukumnya. Tidak haram. Untuk menjaga Pak, ini kita bicara tentang kehidupan yang sebenarnya. Kita ketemu dengan seseorang itu untuk terjalin hubungan bagus kan, kadang-kadang kita harus merubah dari yang sebenarnya diri kita. Nung omah senengane ya wedang ngopi nganggo sendal jepit nganggo kolor, tiba-tiba ketemu dengan teman-teman kita harus berubah penampilan sedemikian pentingnya pertemuan tersebut sampai kita ya caranya berubah passion. Iya. Ada teman yang sampai ngapunten, dia tidak bisa memisahkan antara sebenarnya dia dan beliau yang sedang berada di dalam lingkungan atau circle usaha, gaya hidup. Saya dengan Pak Anton, karena saya ini kan ada bisnis yang harus kita jalin, Pak. Maka kita makannya ya nyun sewu. Kita nggak mungkin di meja kita nanti akan ada makanan geplek tempe dan gedang goreng, kan nggak mungkin. Minimal ya ada daging sing dipanggang itu, sing harga daging itu mahal banget itu, kan harus seperti itu, Pak. Kopinya juga nyun sewu ya Starbucks lah. Itu kan dibenarkan dalam kita menjalin hubungan. Iya. Tapi apakah dibenarkan jika itu dibawa pulang gaya hidup seperti itu? Ya kalau memang mampu ya nggak masalah dibawa pulang itu. Jika mampu ya nggak masalah kan? Nggak masalah. Ya kalau emang ya
senangnya begitu dan mampu nggak ada masalah. Yang jadi masalah kan kalau nggak mampu dipaksakan. Kalau sesekali sih oke lah, namanya orang kan kepingin kan, itu manusiawi lah. Kalau wes pengen rasakan kopi Starbucks, sekali kan nggak ada masalah. Nggak masalah. Karena pengen apa? Pengen pengalaman, karena pengalaman itu penting. Iya. Kenapa? Karena kita kan ini pengalaman ya, artinya kalau kita nggak mencoba juga nggak akan ngerti, walaupun sekali mungkin cara makan steak bagaimana, cara makan minum di Starbucks pesennya bagaimana. Itu kan kalau kita nggak pernah sama sekali juga bingung nanti kalau kita diajak ketemuan sama relasi, kita ketemuan di Starbucks, kita ketemuan di McD atau di steak apa. Cara bayarnya nggak ngerti. Nah, cara pesannya radong. Kita punya uang tapi nggak bisa, kan juga namanya nggak lucu juga gitu. Artinya itu pengalaman-pengalaman yang memang harus kita dipaksakan sesekali untuk membeli atau menikmati biar tahu caranya. Menurut saya sih gitu Mas Ali. Saya bukan menyimpulkan, saya mencoba untuk menarik dari cerita Pak Anton, jika gaya hidup itu penting dan nggak salah, jika mampu. Iya. Yang jadi masalah itu jika kita tidak mampu masih mempertahankan gaya hidup. Kita berada di bisnis yang bukan kaleng-kaleng, kontraktor main duit miliaran. Ya. Gaya hidup itu kalau nyun sewu masih terbawa dengan ketidakmampuan, maka menurut saya akan menyulitkan saya untuk bergerak. Maksudnya bergerak itu berpikir secara objektif, Pak. Di mana saya itu adalah yang saya itu bukan orang yang suka daging vegetarian umpamanya, tetapi karena suatu kejadian saya harus duduk bareng dengan calon rekanan saya makan daging, dan daging itu saya bawa pulang. Bahkan daging itu sering saya makan berulang-ulang. Dan di situ cilokannya Pak, sebenarnya saya itu untuk beli daging itu udah nggak mampu, tapi saya tetap paksa untuk mampu. Apakah dibenarkan? Sebenarnya saya itu nggak mampu loh Pak. Nah kalau nggak mampu ya tidak dibenarkan. Ya harus bisa ngukur diri lah. Yang itu yang tahu kan orangnya tersebut. Artinya yang bersangkutan lah. Kita kan nggak ngerti. Kita kan hanya bisa ngelihat dari luar. Harusnya, tapi itu pasti nanti akan menghinggapi apa istilahnya. Orang-orang yang masih muda-muda biasanya akan banyak yang melakukan seperti itu kan, dan itu wajar lah. Nanti dengan berjalannya waktu mereka biasanya akan sadar sendiri, bosan sendiri akan ternyata berat juga. Gitu. Artinya itu hal yang teorinya sih gampang ya, tapi biasanya prakteknya susah. Artinya orang itu akan kepentok kalau sudah menjalani sendiri dan dia tahu risikonya, tahu akibatnya, biasanya gitu. Musuh terbesar dalam usaha bukan orang lain atau calon mitra kerja kita. Musuh terbesar dalam usaha adalah diri kita sendiri. Ya. Bagaimana kalau menurut jenengan? Ya salah satu itu. Karena usaha itu kan butuh konsisten, istiqomah lah. Artinya contoh nih kayak saya usaha kuliner. Itu apapun yang terjadi harus buka terus setiap hari. Saya itu libur hanya Lebaran aja. Lainnya saya buka terus. Apapun yang terjadi, karyawan saya sakit, apa-apa, ya tetap saya harus buka. Karena maksudnya sakit itu karyawan sakit, mereka yang sakit ya izin sakit. Tapi usaha tetap buka gitu. Iya. Artinya ya mungkin mungkin ada yang izin bareng ya intinya saya atur bagaimana caranya restoran saya itu tetap eksis buka, karena jangan sampai nanti ada konsumen yang datang terus ngelihat ayam crispy tutup, itu kan nggak lucu. Artinya saya kepingin nggak keren lah. Nggak keren lah. Artinya jangan pokoknya harus buka terus. Ayam crispy tutup itu dikarenakan tenaga kerjanya nggak ada. Nah, nggak ada. Jadi eksistensi dalam usaha itu penting. Wah, apapun yang terjadi, toko atau tempat usaha kita itu harus tetap buka. Harus buka. Salah satu menjaga eksistensi. Ya, waktu corona itu kan saya nggak pernah tutup, buka terus saya. Ada yang datang apa enggak, saya tetap buka. Dulu sampai nggak boleh buka, terus saya buka, dibuka aja nggak ada yang datang kok, ngapain ditutup kan gitu. Iya. Artinya prinsip saya gini, saya itu bekerja, tujuan saya kan berusaha Mas ya. Berusaha itu kan
tujuan saya kan rezekinya nggak hanya untuk saya sendiri, untuk teman-teman juga. Artinya saya kepingin mempekerjakan banyak orang, biar rezekinya menganggap saya itu rezekinya banyak orang bareng-bareng gitu. Artinya yang mendoakan itu nggak hanya saya, tapi dibarengi dengan karyawan saya. Itu loh Mas. Prinsip dasar dari usaha Pak Anton sudah menyampaikan, indah kita bisa menerima karena itu realita, bukan diambil dari kisah orang lain. Ini kisah nyata dari beliau. Saya mencoba untuk bertanya sesuatu yang lucu atau nggak penting banget ini Pak, tentang status. Tentang status ini Pak, ngapunten. Kebanyakan seseorang itu kalau sudah berusaha, dia merasa ada hasil atau berhasil dari bidang usahanya, itu senang banget diundang bos. Bos A, bos B, bos Anton. Nah nggak diundang bos itu nggak ninguk Pak. Apa yang terjadi dengan kisah-kisah seperti itu? Ada seseorang yang dia sudah menjadi seorang pengusaha sukses. Biasa kita panggil dengan bahasa Mas Ari lah. Kita nggak pakai nama orang lain ya Pak. Mas Ari. Dia ninguk. Dikala dia sukses, dipanggil Mas dia nggak ninguk. Oh jangan panggil saya Mas, panggil saya bos. Saya udah bos loh. Apa yang terjadi dengan kisah itu Pak? Waduh, nah itu saya no comment. Ya iya intinya seharusnya ini kan seharusnya ya dulu temen dipanggil Mas atau dipanggil Jangkarton atau Anton itu ya menurut saya sih sah-sah saja. Setelah sukses? Kalau mungkin ketemunya sudah jadi bos karena dia pernah jadi karyawan kita, manggilnya bos ya itu juga wajar juga. Jadi harusnya yo orang lali sejarah lah, yang gitu Mas. Orang lali asali kan gitu aja. Nah gitu aja sih. Orang lali asali. Nah gitu. Jadi mau dipanggil dengan bahasa bos, dipanggil dengan bahasa langsung Ari atau Mas atau Kang atau Pak D nggak masalah. Iya, ya seperti kita kalau ketemu teman-teman sekolah, kan masih manggil kita kan tetap sesuai nama kita kan, walaupun kita sudah sama-sama tua, manggilnya tetap ton kan gitu. Teman SD, teman SMP, SMA kan gitu. Jadi jangan sampai kesuksesan itu menghambat kita untuk, jadi lebih tepatnya mungkin gini ya Pak, ini kita koreksi. Jangan sampai kesuksesan kita itu, rezeki yang dititipkan Allah kepada kita, itu memperberat langkah atau memperberat hati kita itu untuk membuka cerita masa lalu. Lupa dengan sejarah. Betul. Makanya itu nggak boleh lupa dengan sejarah. Artinya, ya prinsipnya gini toh, kita banyak teman, banyak saudara kan banyak rezeki. Itu Mas Ari. Lebih tepatnya mungkin apalah arti sebuah sebutan atau panggilan. Ya, nggak penting kalau itu. Sampai seperti ini, beliau tak ajak ngobrol tentang proyek-proyeknya, tentang kontraktor-kontraktornya, lari lagi ke ayam crispy. Karena kita sepakat untuk tidak membedah itu. Intinya Pak Anton adalah pengusaha yang kuliner ya. Pengusaha kuliner. Dan rasa ngomongnya tentang kontraktor-kontraktor ya Pak. Ya. Yang penting kita bicara tentang kuliner dan berbagi pengalaman tentang kisah-kisah beliau. Intinya kesederhanaan sebagai pengusaha kuliner, apapun itu, entah kuliner, entah usaha apapun ya Pak. Ya. Owner harus mau dan mampu untuk memanajemen, mengelola, bahkan dia harus bisa. Ya. Kelola ayam, cara bumbu ayam, cara goreng ayam, cara penyajian ayam. Dia harus mampu. Dikarenakan juga jika terjadi resign tenaga kerja, kita nggak kaget. Sedangkan resign sendiri itu menjadi bagian hal yang biasa ya Pak. Hal biasa. Keluar masuk tenaga kerja itu biasa. Jangan sampai dengan resignnya tenaga kerja kita, usaha kita ini kayak kiamat. Karena si owner tidak menguasai usahanya, tidak menguasai bidang usahanya. Betul. Juga nanti juga bahaya juga kalau sampai karyawan kita itu punya pemikiran kalau kita mogok, kita nggak kerja, kita mutung, terus ini resto akan tutup. Nah, itu yang bahaya. Makanya kan kita buat istilahnya kehilangan mereka, ya sedih, ya juga kecewa, ya eman-eman ya pastilah karena itu kan aset. Cuman kita harus realistis karena kita memang belum bisa menghargai mereka itu dengan harga yang tinggi seperti di kota-kota besar lah. Artinya kita harus realistis itu, makanya saya siapkan untuk saya sendiri harus bisa itu. Jadi kalau sampai delalai kok habis itu saya bisa ngajari mereka. Kesuksesan Pak Anton dalam usaha ayam crispy. Ya. Itu sukses yang jenengan bentuk sendiri dengan pola sukses
atau ada unsur lain yang menjadikan Anda sukses? Unsur lain yang saya sampaikan di sini supaya teman-teman tidak salah. Sebenarnya ini dikatakan sukses juga belum. Ini proses untuk menuju arah sana. Karena sukses itu kan relatif. Kalau dengan target saya sebenarnya belum. Belum, Pak. Karena saya targetnya kan tetap omset, belum. Cuman kalau mungkin orang lain ada yang melihat memandang itu sukses. Tapi itu menurut saya sih belum. Artinya ini masih proses. Semuanya proses belajar dan harus sana sini harus saya perbaiki, saya improve. Itu saya lakukan terus. Di sini saya mencoba menyampaikan tanpa seizin Pak Anton. Saya sampaikan. Karena ini kisah bagus ini. Kisah indah yang mungkin kita bisa ambil sisi positifnya dan kita bisa belajar dari kisah ini. Saya kalau lewat toko beliau, restoran beliau itu selalu ada orang yang duduk makan. Berarti usaha ini jalan pakai banget. Di suatu hari Jumat itu saya selalu melihat juga orang itu berbondong-bondong antri dengan tertibnya itu mengambil makanan dengan gratis. Apa yang terjadi, Pak, dengan Jumat Barokah? Oh itu, kebetulan itu kita namanya Jumat berbagi. Jadi setiap Jumat itu sebenarnya gini ya, itu bukan uang saya pribadi, Mas Ari. Jadi sebagian ya, artinya saya mungkin lebih tepatnya dikatakan kurir lah. Saya menyalurkan uang dari para donatur. Donaturnya itu dari mana saja dan istilahnya bukan donatur tetap ya, tapi kita dibantu beberapa lah. Ya namanya donatur kadang banyak, kadang sedikit, tapi alhamdulillah istiqomah itu program sudah saya jalankan sebelum saya punya Aristo malah. Sejak di rumah. Jadi Jumat berbagi itu sebelum jenengan buka Aristo itu, sudah. Itu sudah jalan di rumah ya. Itu sudah Jumat ke-206, berarti sudah 4 tahun lebih. Konsisten. Belum pernah sehari pun bolong. Walaupun itu lebaran maksudnya haji atau lebaran, pokoknya jatuh di hari Jumat. Pokoknya Jumat tetap pasti kita ada. Harus keluar itu. Mau puasa, mau apapun lah. Saya sudah istilahnya ya bertekad untuk istiqomah harus ada. Dan itu kita salurkan tidak hanya di depan resto, Mas Ari, yang rutinitas itu kita ke Panti Jumbo. Panti Jumbo Adi Yuswo, itu rutin kita. Terus sama di tempat pembuangan akhir sampah di Lowano sana, TPA, karena rutin kita. Itu yang kalau yang di depan itu sebenarnya bagian kecil. Itu iya bagian kecil karena kita mengakomodir sebagian kecil, tapi penerimanya itu banyak banget, besar banget penerimanya. Yang rutin kita ke itu, terus panti asuhan yatim piatu itu. Tapi yang itu sih tidak rutin, tapi yang rutin tidak pernah putus Adi Yuswo sama TPA sama yang keliling-keliling itu. Jadi yang di depan itu sebagian. Itu bagian dari kita, nyun sewu. Izin koreksi, saya minta saya untuk didebat atau saya disangkal ini strategi bisnis. Itu, enggak. Maksudnya Jumat berbagi. Enggak, itu sama sekali di luar strategi bisnis karena memang itu niat awal saya sama istri saya itu sebelum saya berpikir untuk punya usaha kuliner. Dari awalnya saya di depan rumah ngasih kayak meja yang untuk meja dikasih makanan. Kasih makanan itu silakan ambil sendiri, silakan ambil dan naruh dan ngambil boleh lah intinya gitu. Artinya saya membuka peluang untuk para donatur dan itu alhamdulillah berjalan Mas Ari. Jadi beberapa teman-teman yang ikut usaha kuliner dia ngirim makanan. Oh gitu. Ya, ngirim makanan ada yang ngirim uang. Ya dari Jakarta, ada yang pernah artis juga ngasih kiai yang terkenal. Cuman ya nggak berani saya sebutkan takutnya nanti belinya nggak berkenan. Artinya ini alhamdulillah sudah menarik banyak donatur. Yang sebenarnya saya nggak berpikir ke situ awalnya.
di depan rumah awalnya hanya dari 50, 100, 200 sampai dulu pernah rekor itu sampai puasa-puasa itu waktu corona itu sampai 1000-an box. 1000 box nasi, 1000 Pak? box pernah sekali itu 1000 sampai 1100 lah pernah itu. Sampai saya bingung baginya harus kemana karena itu kebetulan pas puasa dulu. Saya harus pergi ke masjid-masjid itu semuanya saya bagi semua balidonuan itu. Dan alhamdulillah sekarang minimal 200-an box setiap minggu. Kalau saya tadi menyampaikan apakah Jumat berbagi itu bagian dari strategi bisnis? Pak Anton jawab tidak. Enggak. Kalau itu saya ada mencoba bertanya, apakah Jumat berbagi itu bagian dari cara Pak Anton untuk membuka barokah Allah? Oh iya, itu ya. Itu salah membuka satu, pintu rezeki langit. Ya, mendobrak langit lah, mengetuk pintu langit. Mengetuk pintu langit. Ya, itu ya. Artinya sebenarnya Mas Ari, tidak hanya Jumat berbagi. Saya itu setiap Senin dan Kamis. Ini bisnis kali ini. Okay. Bisnis dan juga mengetuk pintu langit. Ini murni maksudnya murni resto saya. Itu Senin dan Kamis itu saya bagi teman-teman konsumen atau saudara-saudara atau ya konsumen ayam crispy Purworejo itu yang menjalankan ibadah puasa Senin Kamis itu free makan dan minum sepuasnya, jamnya jam 6 sampai jam 7 lah. Untuk teman-teman yang melakukan ibadah puasa Senin Kamis, Senin dan berbukanya berbuka puasanya silakan di ayam. Ya, tidak kita batasi sehari maksimal enggak, siapapun boleh datang, yang penting dia ngaku puasa. Itu aja. Itu sudah jalan dan itu sudah saya post di mana-mana. Dan itu salah satu jurus Pak Anton untuk membuka pintu langit. Ya. Minta rezeki bareng sama Allah, didodok pintu langitnya dengan cara seperti itu. Berbagi lagi ya Pak kuncinya ya. Iya, berbagi itu Senin Kamis. Jadi ya alhamdulillah. Sebenarnya saya kepengen kalau itu laris lah ya, yang Senin Kamis, tapi ya sudah laku cuman belum laris kalau yang gitu. Mungkin masih malu-malu itu gimana saya nggak ngerti. Yang penting saya open, nggak pernah batasi jumlahnya berapa. Yang penting saya batasi hanya jamnya. Kan nggak mungkin kan orang puasa Senin Kamis dia berbukanya jam 9 kan nggak. Tetap kita batasi setelah adzan sampai 1 jam berikutnya lah ininya gitu. Itu silakan berbuka puasa. Ya, dia hanya ngomong ke kasir kalau dia buka puasa. Di situ sudah saya kasih pamflet juga. Gede juga di belakang kasir itu, intinya makan dan minum gratis puasa sunnah Senin Kamis ada. Kita post juga, artinya nggak kita tutup gitu loh, dan kita nggak takut kalau banyak yang datang, nggak, justru kita malah seneng. Itu yang saya harapkan gitu. Asal puasa beneran. Saya mencoba untuk menarik kesimpulan Pak di akhir diskusi kita. Kesuksesan itu kita nggak ngerti wujudnya apa gitu Pak. Ya. Tetapi keberkahan itu yang nyun sewu kita nggak ngerti wujudnya apa, tapi bisa kita sentuh dan kita rasa. Keberkahan dalam usaha. Ya. Dengan metode cara Pak Anton yang disampaikan tadi, berbagi Jumat barokah, rutinitas itu alhamdulillah hampir 4 tahun ya Pak. 4 tahun lebih. 4 tahun lebih tidak terputus, dan ditambah lagi dengan Senin Kamis itu untuk yang berpuasa Senin dan Kamis silakan berbuka puasa gratis, dan masih juga dengan kegiatan-kegiatan lain yang positif. Yang insya Allah istiqomah dikerjakan. Kenikmatan apa yang Anda dapat Pak? Kepuasan apa yang sedang dapatkan? Karena nyun sewu itu kan mudah teorinya, tapi untuk istiqomah itu kan sesuatu yang nyun sewu nggak gampang Pak. Nyun sewu gitu. Tidak semua orang itu mampu untuk istiqomah. Nah, memulai itu iya oke, memulai, tapi untuk mengistiqomahkannya itu kan sulit. Ya, apa yang jenengan rasakan? Kenikmatan apa yang jenengan rasakan sampai Anda bisa istiqomah? Sebenarnya gini, itu kan semuanya kan harus dilatih. Semuanya harus dilatih, dilatih. Awalnya memang berat, apalagi yang namanya istiqomah itu benar-benar berat. Karena kita harus rutin. Bisa, nggak bisa, harus. Itu memang mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun akan terasa berat. Setelah itu kalau sudah kita istiqomah kita jalankan, itu akan ringan. Karena apa? Karena kita mengeluarkan sedekah itu sudah seperti apa ya? Jajan biasa mungkin. Iya, seperti orang jajan, seperti orang kita ngasih
mungkin orang ngasih apa ya, parkir atau apa itu, jadi sudah suatu kebiasaan, artinya sudah nggak beban lagi gitu loh. Nah, itu yang kadang-kadang berat dilakukan karena kan jadi beban. Tapi kalau sudah itu udah nggak beban, artinya awalnya nggak ikhlas, lama-lama akan jadi ikhlas. Itu sih saya belajarnya dari anu aja, juga sering baca-baca buku motivasi, sering dengar-dengarkan tausah. Ya, artinya ikhlas itu harus apa ya? Dipaksa untuk ikhlas. Lama-lama seperti kita biasa ngeluarin uang lah, 10.000 awalnya kan berat, biasanya 1.000, sekarang 10.000. Tapi kalau udah rutin kan seperti orang ngeluarin 10.000 seperti 1.000 gitu loh. Jadi sudah biasa aja. Ya, sudah kita poskan untuk ini, nggak bisa diudak-udak lah. Jadi kenikmatan yang jenengan sampaikan tadi, cerita-cerita indah yang jenengan sampaikan tadi itu dari kisah jenengan sendiri, kita nggak mengambil dari kisah orang lain. Di mana berbagi itu adalah penting, dan nikmat dari berbagi itu jenengan sewu adalah istiqomah ya Pak. Jadi kenikmatan dari berbagi itu adalah istiqomah mungkin. Betul. Enggak, kenikmatannya ya ini maksudnya gini, tadi kenapa saya bilang istiqomah itu cuma kepingin berbagi dengan teman-teman semua, artinya berbagi itu memang awalnya harus dipaksa. Kenikmatannya ya gini, kalau kita ngasih ke orang dan orang itu berterima kasih, itu rasanya itu gimana ya, kalau teman-teman ya lego, apalagi sampai orangnya itu benar-benar berterima kasih, gitu rasanya mereka nangis juga kita ikut nangis bahagia walaupun sedikit, tapi kita bisa ikut membahagiakan mereka. Ternyata dengan sumbangan kita atau berbagi kita yang sederhana, itu sudah bisa menyentuh dan membantu seseorang yang saya kelingan namanya lapar itu ya enak. Jadi kalau ada orang yang lapar dan dengan sedikit bantuan kita itu untuk dia bisa tidak lapar, rasanya ya Pak, bahagia banget ya Pak. Bahagia itu ya, kalau teman-teman mesti kan semuanya akan pernah mengalami berbagi dengan sesama lah. Itu kalau kita lakukan sendiri dengan tangan kita sendiri, dia nerimanya dengan bahagia, senang kan, rasanya mesti kita akan senang lah. Itu sudah sunatullah lah gitu loh Mas Ari. Artinya ya itu yang kita rasakan lah, dan kita percaya sekali pasti akan berkahnya akan kembali ke kita lah. Itu pastilah, itu sudah janjinya kan begitu. Sesuatu yang kita keluarkan maka akan kembali pada diri kita, itu sunatullah seperti itu. Iya. Dan Nyun Sewu, saya membuka dengan bahasa seorang sukses, pengusaha sukses. Apakah di akhir diskusi kita, jenengan masih tidak mau juga disebut sebagai seorang yang sukses? Ya, kalau orang lain menilai ya monggo saja Mas. Cuman kalau menurut saya sih belum lah. Saya masih belajar, masih banyak belajar, masih banyak yang belum bisa saya capai. Sampaikan pesan kepada teman-teman yang memulai usahanya, yang sedang berusaha berjuang dengan nasibnya, supaya teman-teman bisa mengambil kisah dari jenengan ini secara nyata, di mana semangat itu harus selalu ada. Monggo silakan Pak. Ya, teman-teman netizen, teman-teman pemirsa dari WMTP Kreator, intinya kalau kita memulai suatu usaha apapun itu, kita harus punya keyakinan untuk berhasil dan pantang menyerah lah. Intinya pantang menyerah, dan faktor kehati-hatian itu wajib dan perlu. Intinya gitu. Terus kita harus siap untuk rekososik akhirnya kepenak. Nggak ada suatu usaha yang ngerti kepenak, nggak ada, kecuali warisan dari orang tua. Itu jangan dibahas Pak. Ya, artinya kan gitu. Artinya kita harus itulah. Semuanya harus mengalami proses pahit getir lah. Itu jadi pengusaha apapun itu, mau kuliner, jadi nggak usah punya pemikiran kita usaha kuliner A nanti harus sukses, belum tentu juga. A itu nanti bisa jadi B, C, D, E, akhirnya suksesnya di F, kan bisa aja, nggak masalah. Karena tapi, proses tadi. Iya, proses. Ya, ini butuh proses dan akhirnya ketemu di F, kan gitu. Nanti F bisa aja nanti ganti atau tambah, kan bisa aja. Jadi proses itu dijalani, dinikmati, pahit getir itu biasa, dan itu selama kita hidup itu pasti akan proses terus. Yang penting niat kita baik, jadilah tetap jadi orang baik, nolong orang, itu aja, nanti semuanya akan kembali ke kita kok. Kita pasti akan diberikan kemudahan, kelancaran.
pasti gitu. Menikmati proses, tetap semangat, tidak ada bahasa menyerah, Ya, ikhtiar selalu dikerjakan, dan strategi pun harus berkembang. ya, Ikhtiar dunia dan ikhtiar akhirat betul. seimbang kita jalankan. Membuka pintu langit itu wajib hukumnya, lewat berbagi salah satunya. Ya, Begitu Pak. betul, betul. Kita tutup ya Pak. Ya, Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Ngapunten, mohon ambil sisi positifnya dan tinggalkan unfaedahnya jika ada. Ya. Cerita-cerita malam kisah pengusaha. Semoga bermanfaat. Salam dari kami berdua dari Kabupaten Purworejo. Salam untuk para pengusaha. Kisah pengusaha insya Allah selalu ada untuk kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.